saudara. Selamat pagi, saudara-saudara. Di sini saya akan menjelaskan tentang thread. Yang pertama adalah apa itu thread? Thread itu adalah unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, seed register, dan stack. Thread juga sering disebut sebagai lightweight process. Kemudian dari thread itu sendiri memiliki keuntungan yaitu lebih responsif. Artinya thread itu melakukan multithreading pada aplikasi yang interaktif. Dapat membuat program terus berjalan meskipun bagian dari program tersebut diblok atau sedang menjalankan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon pada user. Yang kedua adalah rescue sharing, yaitu sebuah aplikasi dapat mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam sebuah alamat memori yang sama, karena thread berbagi memori dan sumber daya dari proses yang memilikinya. Kemudian, ekonomi. Karena mahal untuk mengalokasikan memori dan sumber daya untuk pembuatan proses, alternatifnya adalah dengan penggunaan thread. Sebab thread berbagi sumber daya dari proses yang memilikinya. Oleh sebab itu, akan lebih ekonomis untuk membuat sebuah thread. Yang keempat adalah utilization of multiprocess arsitektur. Keuntungan dari multithreading dapat meningkatkan secara drastis dalam arsitektur multiproses, di mana tiap thread dapat berjalan secara paralel pada proses yang berbeda. Nah, yang kedua adalah manfaat thread dalam multiprogramming. Yang pertama adalah lebih cepat pada responnya. Yang kedua adalah menggunakan rescue bersama-sama. Yang ketiga adalah lebih ekonomis. Dan yang terakhir adalah meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. Siklus hidup thread adalah kondisi-kondisi di thread di dalam program. New thread awal dibuat merupakan sebuah kondisi awal dari sebuah thread yang baru saja dibuat. Thread dijalankan state runnable. State runnable adalah suatu keadaan ketika sebuah thread sedang mengeksekusi task, menjalankan metode run. Waiting. Runnable co-waiting jika thread yang hendak dijalankan harus menunggu thread lain selesai dijalankan, dan akan kembali ke runnable jika thread lain memberitahu bahwa thread di state waiting sudah boleh berproses kembali. Time waiting. Runnable ke time waiting. Thread akan memasuki status time waiting untuk interval waktu tertentu, dan akan kembali ke runnable jika thread lain memberitahu bahwa thread di state waiting sudah boleh berproses kembali, atau ketika interval waktu tersebut berakhir. Block. Runnable ke block jika terdapat teks yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum thread dijalankan. Runnable ke block harus melakukan sinkronisasi. Terminated jika thread berhasil dijalankan. Thread selesai dikerjakan. Halo, nama saya Indra. Saya akan menjelaskan tentang scheduling and priority pada Java multithreading. Yang pertama, scheduling, yaitu proses penjadwalan untuk mengatur penggunaan prosesor pada suatu thread dengan thread lainnya di dalam suatu sistem operasi. Ada beberapa state atau fase pada thread dalam proses penjadwalan, yaitu runnable, waiting state, block state, dan terminate state. Kemudian priority. Priority ini adalah suatu nilai yang digunakan untuk thread untuk mengatur prioritas mana
thread akan dijalankan. Semakin tinggi nilai prioritas, maka akan semakin cenderung thread tersebut dieksekusi. Prioritas bernilai 1-10 pada konstanta thread. Terdapat nilai prioritas yaitu min priority sebesar 1, normal priority sebesar 5, dan max priority sebesar 10. Membuat dan mengeksekusi thread. Untuk membuat dan mengeksekusi sebuah thread dalam aplikasi Java, diperlukan implementasi dari interface Runnable. Interface ini tersedia dalam library Java dan merepresentasikan sebuah task yang bisa dieksekusi dengan task lainnya. Berikut adalah contoh program yang diambil dari buku Java How to Program edisi ke-7 oleh Detail. Berikut adalah sebuah kelas printx yang mengimplementasi interface Runnable. Seperti yang terlihat, ada 3 state yang dibuat. State yang pertama adalah sleep time yang akan menyimpan nilai integer dari interval. State berikutnya adalah text name yang menyimpan nama dari teks. Kemudian ada sebuah state bernama generator yang akan digunakan untuk melakukan fungsi random. Seperti yang terlihat, ketika konstruktor dibuat, maka nama dari parameter akan masuk ke dalam text name. Kemudian ini adalah sebuah baris untuk merandom nilai dari sleep time dengan menggunakan generator yang merupakan bertipe data random. Di sini terlihat 5000, itu artinya dia akan merandom dari 0 hingga 5000. Angka 0 hingga 5000 ini nanti akan digunakan sebagai satuan milisecond. Metode run berisi kode yang akan dijalankan ketika thread dieksekusi. Seperti yang terlihat, try, catch, dan interrupt exception akan dibahas dalam materi exception handling. Nah, kita bisa melihat coding yang akan dijalankan di dalam fungsi try. Di sini kode akan dijalankan dengan menampilkan nama teks going to sleep for jumlah interval dalam milisecond. Kemudian ada baris thread.sleep dengan parameter sleep time. Artinya, baris ini akan menaruh thread dalam kondisi sleep dalam interval integer sleep time yang merupakan integer random dari 0 hingga 5000. Ketika thread terbangun atau bisa dibilang dalam kondisi awake, maka dia akan kembali ke dalam runnable state dan memunculkan output seperti berikut: nama teks dan sleeping. Nah, seperti yang terlihat, di sini adalah class thread creator. Kelas ini menyimpan main yang akan menjalankan program. Nah, di sini terlihat thread 1 sama dengan new thread dengan parameter new printx text 1. Text 1 di sini merupakan parameter yang akan mengisi nama dari teks. Jadi nama dari tiap teksnya adalah teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, thread ini dibuat dengan parameter kelas printx yang menjalankan konstruktor dari printx ini. Bila kita lihat kembali, konstruktor dari printx adalah ini. Text sama dengan name, sleep time. Intinya dia mengambil nilai nama dari teks dan nilai dari sleep time. Nah, kemudian thread akan dimulai. Nah, ini ada coding thread 1.start. Thread 1 itu artinya dia akan menjalankan metode run. Metode run seperti yang terlihat di sini. Metode run. Setelah semua thread di start, maka akan muncul sebuah pesan text started main end. Nah, pesan ini muncul sebelum fungsi main selesai. Itu artinya pesannya akan menandakan bahwa fungsi main telah selesai. Ini adalah hasil output dari program yang sudah dibuat. Di sini terlihat bahwa yang dilakukan pertama adalah dia membuat thread, kemudian menjalankan tiap teks. Setelah itu dia menyelesaikan fungsi main dengan pesan text started main end. Nah, bisa dilihat program tetap berjalan sebelum semua thread diterminate.
Padahal bila kita lihat fungsi main telah selesai. Namun selesainya fungsi main tidak menandakan bahwa program telah selesai. Nah, setelah thread sudah menghabiskan waktu intervalnya, maka dia akan kembali terbangun dan menjalankan pesan text done sleeping. Artinya dia terbangun dan melakukan terminate pada dirinya sendiri. Setelah semua thread diterminate, maka program pun berakhir. Bila kita lihat kembali, ada dua macam output yang dapat ditampilkan. Output ini tergantung dari sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi tertentu mengizinkan thread untuk dieksekusi setelah main diterminate. Nah, sistem operasi lainnya tidak mengizinkan sehingga thread harus dieksekusi terlebih dahulu. Berikutnya, kita akan membahas tentang text eksekutor. Nah, ini adalah program text eksekutor. Bisa kita lihat hampir sama, dia menggunakan sebuah objek task dengan memanggil konstruktor dari print text. Nah, namun yang membedakan adalah baris ini. Bila kita lihat di baris ini ada sebuah eksekutor service, thread eksekutor sama dengan executors.newCost thread pool. Ini adalah sebuah baris yang sudah tercatat di library. Interface eksekutor service digunakan untuk mengatur thread pool. Thread pool adalah sebuah kumpulan thread. Nah, kenapa harus diatur? Jadi, ketika kita tidak menggunakan thread eksekutor seperti contoh sebelumnya, maka dia akan terus membuat objek yang baru. Ketika kita menggunakan thread eksekutor, dia akan menggunakan ulang thread yang sudah ada sehingga menghemat sumber daya. Nah, baris ini dia akan menjalankan run method, namun dia akan mencari thread yang tersedia dan mengeksekusinya. Jika tidak ada thread yang tersedia, dia akan membuat thread baru atau menunggu ada thread yang tersedia. Dengan begitu, kita akan lebih menghemat sumber daya dengan menggunakan thread eksekutor. Thread executor.shutdown digunakan untuk berhenti menerima teks, kemudian menyelesaikan teks yang sudah ada, setelah itu dilanjutkan dengan terminate. Nah, berikut adalah hasil dari output ketika menggunakan eksekutor. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan saat kita tidak menggunakan eksekutor. Yang membedakan hanyalah penghematan sumber daya yang ada. Terima kasih. Berikutnya kita akan membahas tentang sinkronisasi dari thread. Thread synchronization selanjutnya adalah bounded buffer, di mana bounded buffer di sini merupakan cara untuk menampilkan data dari produser dan customer secara bergantian. Konsepnya hampir sama dengan blocking queue. Di sini kita menggunakan class circular buffer. Di dalamnya terdapat array buffer. Di sini hanyalah inisialisasi saja, masing-masing elemen bernilai -1. Lalu occupied cells ini digunakan untuk mengindikasikan sel buffer yang terisi berapa. Lalu write index digunakan untuk menunjukkan indeks dari buffer ini yang akan dipanggil oleh class producer. Sedangkan read index digunakan untuk menunjukkan nilai dari array or buffer yang akan digunakan oleh class consumer. Kita lihat circular buffer test sama seperti thread sebelumnya. Yang pertama memanggil producer, menjalankan producer. Di sini kita lihat semua sama seperti sebelumnya. Yang penting ini set location.set dengan parameter count. Yang pertama count sama dengan 1, maka di sini set 1. Set sini mengacu pada circular buffer, yaitu ini. Di sini kita ketikkan synchronize supaya kerja dari produser dan consumer saling
bergantian, dan di sini side dia akan menjalankan perintah dalam while selama kondisinya occupied cell sama dengan panjang dari buffer atau buffer.length. Jika tidak terpenuhi, dia akan menjalankan perintah bawahnya ini. Yang pertama buffer dengan indeks berat indeks akan diisi nilainya oleh value. Value di sini didapat dari producer, yaitu count. Misalnya count sama dengan 1, maka value di sini bernilai 1. Dan buffer dengan indeks pertama, yaitu 0, ini akan bernilai 1. Jadi buffer yang indeks ke 0 yang awalnya min 1 menjadi 1. Lalu write index, yaitu indeks untuk producer, desain dengan seperti ini. Ini gunanya menunjukkan dia akan bertambah tetapi hanya sebatas panjang dari buffernya. Jadi meskipun write index sampai lebih dari 3, namun dia akan tetap mengoperasikan nilai dari array buffer. Lalu occupied cells ditambah. Lalu kita masuk ke metode display state dengan parameter producer writes plus value. Value di sini bernilai 1. Kita lihat display state. Nah, pada display state, dia akan menampilkan pesan dulu. Ini parameter operation didapat dari producer writes first value. Jadi producer writes 1. Lalu buffer size occupied sama seperti yang kita sudah jelaskan di blok Q, yaitu sel buffer yang terisi berapa. Lalu kita print for each, ini menunjukkan for each value dari buffer. Dia akan menampilkan isinya dari setiap elemen pada buffer. Lalu di sini ada for 0 sampai kurang dari panjang dari buffer. Dia akan menampilkan garis-garis saja. Nah, di sini titik pentingnya dia akan menunjukkan write atau read supaya pembaca bisa melihat mana yang di write oleh producer dan mana yang di read oleh consumer. Program akan menuliskan WR atau read write di mana I harus sama dengan write index atau indeks dari producer dan indeks dari consumer. Jika I sama dengan hanya dari salah satu indeks, baik itu producer ataupun consumer, maka pesan ditampilkan hanyalah W atau read atau R saja atau read. Selain itu, jika tidak memenuhi syarat ketiganya ini, selain itu akan menampilkan kosongan. Thread synchronization selanjutnya adalah blocking queue. Di sini ada dua kelas baru yang bernama blocking buffer dan blocking buffer test. Lalu 3 kelas yang lainnya yaitu sama, buffer, consumer, dan producer. Kita langsung saja. Di sini executor service application dan buffer set location sama seperti synchronization sebelumnya. Cuma bedanya di sini set location memanggil konstruktor blocking buffer, dimana nanti set location akan diassign dengan buffer yang merupakan new array blocking queue. Lalu thread producer dijalankan di set location yang merupakan buffer tadi. Kita lihat kelas producer sama dengan 0. Lalu try, thread akan diberhentikan dulu sebanyak waktu yang ditentukan oleh generator. Lalu set location.set
dia akan mengeset nilai berdasarkan nilai dari count. Count di sini d4 set, dia menunjuk pada class blocking buffer set. Kemudian nilai tadi disimpan dalam parameter value yang kemudian akan diletakkan dalam cell buffer, ditunjukkan dengan put. Kemudian ditampilkan pesan jika produser mengerjakan. Dan buffer cells occupied di sini menunjukkan cell buffer yang terisi berapa, ditentukan oleh buffer size. Kembali lagi, setelah set dijalankan, maka sum dijumlah dengan nilai count yang berasal dari for ini. Kemudian ditampilkan pesannya. Setelah 10 kali dijalankan, tampilkan pesan untuk menunjukkan produser selesai bekerja. Setelah dijalankan, sekarang berlanjut pada thread consumer. Kita lihat kelas consumer. Share location sama dengan share yang berasal dari buffer test tadi ini. Kemudian menjalankan program run sama-sama dengan 0. Program dijalankan sebanyak 10 kali. Sama, yang pertama thread.sleep, program akan diberhentikan sebanyak waktu yang ditentukan oleh generator. Setelah sleep selesai, maka sum ditambah dengan get dari set location. Get di sini menunjuk pada class blocking buffer, di mana nilai tadi yang awalnya ditaruh dalam cell buffer akan diambil dengan cara buffer.take. Take di sini untuk mengambil nilai. Kemudian nilai tersebut di-assign dalam sum milik consumer. Begitu seterusnya sampai 10 kali. Kemudian ditampilkan pesan bahwa consumer selesai bekerja. Setelah itu, kedua tes selesai dijalankan, maka eksekutor akan di shutdown atau dimatikan. Sekarang kita akan melihat perbedaan hasil antara blocking queue dan buffer. Hasilnya sebagian besar sama, cuma di sini perbedaannya kalau di bounded buffer dia menuliskan W dan R atau write and read, tetapi kalau di blocking queue dia tidak menuliskannya. Tetapi ada kesamaan, yaitu sesaat produser menulis ataupun consumer membaca, maka nilainya atau sumnya akan tampil. Begitu juga dengan ini, consumer membaca, nilainya tampil. Halo, nama saya Hendras. Saya akan membahas tentang producer and consumer relationship. Producer and consumer relationship merupakan proses tulis dan baca data yang melibatkan suatu thread, dan beberapa istilah yang digunakan diantaranya adalah producer, yaitu memberikan data pada buffer, kemudian buffer, yaitu adalah tempat sharing antara produser dan consumer adalah bagian yang membaca data dari buffer. Ada 3 jenis relationship yang akan saya bahas di sini, yaitu dengan sinkronisasi, tanpa menggunakan sinkronisasi, dan log in condition interface. Dengan menggunakan tanpa menggunakan sinkronisasi, suatu proses baca tulis dapat dilakukan, tapi dengan kualitas yang buruk. Mungkin data akan hilang atau beberapa proses tidak akan dijalankan. Dengan menggunakan sinkronisasi, metode baca tulis akan menjadi lebih sistematis. Namun kekurangannya ketika produser melakukan proses tulis, maka tidak serta-merta konsumer dapat membacanya.
Dan yang terakhir adalah log and collision interface. Jadi proses ini lebih efisien dan lebih sempurna daripada penggunaan relationship dari yang sebelum-sebelumnya, karena menggunakan bantuan dari interface. Sekarang kita bisa melihat contoh program pembuatan thread. Di dalam program ini terdapat sebuah kelas bernama celana yang mengimplement interface dari runnable ini. Kemudian di dalam kelas celana tersebut terdapat sebuah konstruktor yang berfungsi untuk menangkap argumen yang akan diberikan, dan juga ada time yang berguna untuk menangkap waktu yang diberikan atau yang berfungsi untuk sebuah delay. Kemudian di sini kita bisa melihat ada sebuah method run. Method run merupakan metode yang sudah ada di dalam interface runnable, sehingga ketika kita ingin menggunakan method run, kita harus mengoverride method run yang terdapat di dalam interface runnable. Kemudian di dalam method run sendiri ada try dan catch. Try berfungsi untuk menjalankan perintah yang ingin kita tampilkan, sedangkan catch berupa perintah yang berfungsi untuk menangkap apabila terjadi sebuah kesalahan. Sekarang kita lihat pada main thread-nya. Di dalam kelas main thread ini kita membuat dua buah objek baru, dua buah objek thread yang bernama celana 1 dan celana 2. Kemudian objek tersebut akan melakukan pembuatan thread baru, dan juga setelah melakukan pembuatan thread baru akan dilakukan pemanggilan kelas celana, di mana kelas tersebut akan menangkap argumen celana 1 dan argumen celana 2. Kemudian untuk time kita akan memberi 5000 dan juga 2000. Setelah itu kita bisa melihat di sini ada celana 1.start dan juga celana 2.start. Apabila kita menggunakan .run, maka pembacaan coding akan dilakukan secara satu persatu, dan jika kita menggunakan .run, maka bisa disebut itu bukan sebuah contoh dalam pembuatan program thread, karena di dalam pembuatan thread kita wajib menggunakan .start untuk melakukan running dalam sebuah coding tersebut. Sekarang kita akan mencoba menjalankan program dari kelas celana. Kita bisa lihat celana 2 posisi 0, dia akan muncul karena disetting dengan 2000 milisecond yang berarti 2 detik. Kemudian posisi 1 akan muncul pada detik keempat karena merupakan kelipatan dari detik kedua ini. Untuk celana 1 posisi 0 akan muncul pada detik kelima, dan juga thread celana 1 posisi 1 akan muncul pada detik ke-10 sesuai dengan kelipatan dan seterusnya.